Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-9 dengan pokok bahasan sistem komunikasi dalam jaringan komputer. Pertama, kita harus paham dulu mengenai apa sih itu komunikasi. Nah, ini ada gambaran. Proses komunikasi itu dilakukan antara dua user, ya. Jadi ada satu orang yang disebut dengan transmitter, kalau kita ibaratkan mulut. Kemudian ada yang satunya sebagai receiver, atau kita gambarkan sebagai telinga. Nah, mulut ini akan menyampaikan informasi melalui media transmisi. Kebetulan kalau komunikasi suara ini melalui media udara. Itulah yang disebut dengan proses komunikasi. Ada dua belah pihak, yang satu si pengirim atau transmitter, yang satu si receiver, penerima. Ya. Nah, bila jarak semakin jauh, maka suara kehilangan daya untuk sampai ke tujuan. Telekomunikasi dihubungkan dengan adanya telepon. Nah, jadi pengertian komunikasi itu apa? Komunikasi dalam jaringan adalah serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, perkembangan teknologi yang signifikan menjadikan perubahan yang mulai merambah dalam tiap hal yang dijajaki dan diperdalami oleh teknologi. Perkembangan komputer, sistem data, dan perangkat keras dan perangkat lunak, hingga perkembangan komunikasi. Nah, dengan perkembangan demikian membuat manusia kembali beradaptasi dan menyesuaikan seiring dengan perkembangan tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi data itu adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik atau lebih menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan peralatan switching yang dapat dilakukan antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan. Nah, komunikasi data ini merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Dan bagaimana bentuk komunikasi data? Komunikasi data pada dasarnya ada dua. Pertama, komunikasi data half duplex. Yang dimaksud dengan komunikasi data half duplex ini merupakan bentuk komunikasi data dua arah. Artinya bisa terjadi timbal balik di antara pengirim dan juga penerima. Hanya saja proses timbal balik tidak dapat dilakukan simultan. Penerima baru akan bisa membalas pesan dari pengirim ketika jalur sudah kosong. Begitupun sebaliknya. Jadi proses komunikasi menggunakan metode half duplex ini dilaksanakan secara bergantian. Yang kedua, komunikasi data full duplex. Berbeda dengan half duplex, komunikasi data full duplex ini dilakukan dengan cara simultan. Artinya, baik pengirim maupun penerima bisa melakukan hubungan komunikasi data timbal balik tanpa harus menunggu jalur komunikasi tersebut kosong. Sistem komunikasi data full duplex ini saat ini paling banyak digunakan dalam teknologi komunikasi, sehingga secara berbarengan atau secara dalam satu waktu dia bisa berkomunikasi dua arah, tapi secara simultan. Yaitu adalah bentuk komunikasi. Nah, kemudian apa sih tujuan komunikasi dalam jaringan? Tujuannya yang pertama agar dapat mencapai tujuannya, sehingga bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Yang kedua, pihak yang meminta atau menerima layanan tersebut yang kita sebut dengan klien
dan yang memberikan pengiriman layanan disebut dengan server. Desain ini disebut dengan sistem client server yang digunakan pada hampir seluruh komputer. Nah, ini memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar secara efisien tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh atau remote computer use. Selanjutnya, memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol atau pengendalian, baik secara sentral atau sentralisasi maupun secara desentralisasi. Ya. Kemudian juga tujuannya komunikasi ini mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada di berbagai macam sistem komputer. Kemudian mengurangi juga waktu dalam pengolahan data. Selanjutnya, mendapatkan data langsung dari sumbernya untuk mempertinggi kehandalan. Dan yang terakhir adalah mempercepat penyebar luasan informasi. Ya. Nah, bagaimana proses komunikasi data itu sendiri? Nah, ini adalah beberapa ciri dan juga ketentuan dalam melakukan proses komunikasi data. Pertama, terdiri dari pesan, penerima pesan, dan juga media yang membantu mengirimkan pesan. Yang kedua, terdapat data yang ditransmisikan melalui media tersebut. Ya, itu proses komunikasi data. Nah, bagaimana sistem komunikasi dalam komputer? Ada beberapa jenis. Pertama, real-time system. Yang kedua, batch processing system. Yang ketiga, time sharing system. Dan yang terakhir adalah distribute process system. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah real-time system. Sistem komunikasi ini di dalam komputer atau jaringan yang pertama adalah real-time system. Real-time system sendiri merupakan suatu sistem komunikasi yang akan menghasilkan respon yang tepat dan sesuai dengan data yang ada di batas waktu yang telah ditentukan. Dengan real-time system merupakan suatu sistem komunikasi yang didasarkan pada adanya kebenaran hasil-hasil keluaran sistem maupun kebenaran data, serta sesuai dengan batasan waktu yang ada sehingga dapat menghasilkan hasil yang tepat. Ya. Yang kedua, batch processing system. Jadi sistem komunikasi dalam komputer yang kedua adalah batch processing system, di mana merupakan proses transaksi data dengan penghimpunan atau pengelompokan data terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini yang harus dipahami, dasar kata base sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan. Jadi, data yang diolah dalam komputer akan bersifat kelompok. Dan yang ketiga, time sharing system. Sistem komunikasi dalam komputer yang ketiga ini adalah time sharing system, di mana merupakan suatu sistem komunikasi dalam komputer dengan bentuk teknik online. Ya, teknik penggunaan sistem online ini digunakan secara bergantian dengan waktu yang ditentukan. Nah, hal ini dipengaruhi pula dengan adanya perkembangan CPU yang semakin cepat, tetapi alat input dan output tidak dapat mengimbangi dengan baik, sehingga diperlukan beberapa alat I/O yang digunakan secara bergantian. Yang terakhir adalah distribute processing system. Sistem komunikasi dalam komputer yang terakhir ini adalah distribute processing system, di mana merupakan sistem komunikasi dalam komputer yang dilakukan oleh banyak sistem komputer yang tersebar dan atau terdistribusikan. Artinya, proses pengolahan data dilakukan oleh beberapa komputer yang memang terhubung satu sama lain. Oke. Selanjutnya, bagaimana model komunikasi data itu sendiri? Nah, sumber ini adalah sumber data, sehingga dapat dikirimkan ke tujuan melalui transmitter. Transmitter hanya memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama
seperti sinyal-sinyal elektromagnetik yang ditransmisikan melalui beberapa sistem transmisi berurutan. Nah, sistem transmisi berupa jalur tunggal, jaringan kompleks yang menghubungkan sumber dan tujuan, menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Nah ini, ya, model komunikasi itu ada sistem sumbernya, ada sistem tujuan. Nanti sistem sumber melakukan transmitter, ada pengiriman data, ada sistem transmisinya, medianya, ada receiver, kemudian ada tujuan. Ini gambaran blok mengenai model komunikasi data yang sederhana. Nah, selanjutnya komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Jadi jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi hardware dan software. Apa aja? Pertama, perangkat hardware-nya seperti PC, personal komputer, network interface card, NIC, terus kabel, ya, dan topologi jaringan. Yang kedua, komponen software seperti sistem operasi jaringan, network adapter system, protokol jaringan, dan sebagainya. Oke, jenis-jenis komunikasi dalam jaringan ada komunikasi langsung, sinkronus. Apa yang maksud dengan komunikasi langsung? Ini adalah komputer akan memediasi komunikasi langsung, di mana orang berkomunikasi secara real time melalui perangkat lunak, chat, atau diskusi dengan semua peserta komputer pada waktu yang sama. Bentuk dari komunikasi langsung dapat berupa teks chat dan video chat atau kombinasi berdua. Ya. Komunikasi langsung memiliki kelebihan, yaitu memungkinkan informasi yang disampaikan lebih akurat, memungkinkan orang berkomunikasi dapat langsung merespon, memberikan tanggapan, umpan balik yang diajak berkomunikasi. Namun, komunikasi langsung ini memiliki kelemahan, yaitu tidak efisiennya waktu, karena antar komunikan harus memiliki waktu yang sama-sama senggang. Oke, yang kedua, komunikasi tidak langsung atau asinkronus. Komunikasi tidak langsung atau asinkronus ini adalah komputer memediasi komunikasi secara tunda, di mana orang-orang berkomunikasi dalam mode tertunda oleh komputer dengan menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Ya. Jadi dengan proses tunda ini orang bisa lebih fleksibel, ya, lebih spesial dalam hal waktu. Tapi karena tidak langsung memiliki kelemahan juga. Kenapa? Informasi yang disampaikan kurang akurat, tidak up-to-date. Jadi kita bisa mengirim email, tapi dibukanya lama ya percuma juga, ya, tidak efisien. Dan dalam penyampaiannya tidak dapat merespon atau berbagi secara langsung. Oke. Bentuk-bentuk komunikasi dalam jaringan. Yang pertama, text chat tadi. Ini merupakan fitur atau fasilitas atau aplikasi atau program dalam suatu jaringan komputer internet sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung selama pengguna sama-sama terkoneksi dengan internet dalam bentuk teks. Keberadaan fitur text chat ini tidak hanya populer di kalangan remaja, juga anak-anak hingga dewasa. Ya. Secara sederhana, text chat adalah suatu aplikasi di mana pengguna dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya dengan menggunakan teks. Nah, aplikasi yang sering digunakan di antara adalah Yahoo Messenger, Instant Messaging, YouTube, Facebook, MRC, dan sebagainya. Nah, secara detail, chatting dapat didefinisikan suatu sebagai yang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah video chat. Jadi komunikasi yang dapat memaparkan video dan audio di saat bersamaan. Dengan menggunakan video chat ini memungkinkan seorang terhubung berkomunikasi secara real time di tempat yang berbeda, meskipun jauh jaraknya. Video chat atau orang banyak menggunakan video call menggunakan perangkat sistem jaringan, meskipun ada pula yang menggunakan tablet atau smartphone. Yang kita kenal ada PC melalui WhatsApp, itu salah satu bentuk dari komunikasi jaringan. Jadi
Video chat ini adalah salah satu media komunikasi yang memberikan kemudahan pengguna untuk dapat melihat wajah lawan bicara dalam chatting dengan menggunakan kamera yang dapat di produk atau di perangkat komputer. Kemudian apa perbedaan komunikasi dengan jaringan komputer? Ini ada beberapa perbedaan antara komunikasi dengan jaringan komputer. Yang pertama, kalau komunikasi data merupakan bagian dari jaringan komputer, di mana sebuah jaringan komputer akan bekerja dengan cara mengaplikasikan komunikasi data tersebut. Nah, komunikasi data diaplikasikan secara logik, di mana memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Sedangkan jaringan komputer lebih mengarah kepada bentuk fisik yang mengkoordinir kebutuhan logik dari sebuah komunikasi data. Dan yang ketiga, dua perbedaan itu mengarah kita kepada suatu fakta bahwa pada dasarnya meskipun keduanya memiliki perbedaan, tetapi keduanya bekerja sama dalam satu sistem komunikasi yang terpadu. Nah, komunikasi data merupakan bagian dari sebuah jaringan komputer, di mana jaringan komputer akan bekerja mentransmisikan data dengan menggunakan prinsip-prinsip dari komunikasi data. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan komunikasi ini mulai dari abad ke-16, 18, ya, 19, 20, ya. Jadi mulai berkembang komunikasi di abad ke-20, ya, instalasi jaringan telepon yang mencakup seluruh pelosok dunia. Kemudian penemuan-penemuan baru yang mengubah wajah dunia seperti radio, televisi, satelit, komunikasi, ya, yang memberikan perkembangan yang sangat pesat pada dunia komputer. Teknologi kuncinya adalah pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi. Nah, awalnya teknologi ini berkembang sendiri-sendiri. Akibat perkembangan teknologi tersebut menjadi saling terkait. Perbedaan dalam hal pengumpulan, pengiriman, dan penyimpanan dan pengolahan informasi ini telah dapat diatasi. Nah, industri komputer berkembang sangat pesat, memicu teknologi yang lain. Jadi komputer juga berperan dalam perkembangan teknologi komunikasi atau komunikasi. Ya. Oke, ini sejarah penemu alat komunikasi ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ini contoh telepon pertama yang dibuat, ya, oleh jadi bapaknya komunikasi ini, ya. Oke. Nah, saya kasih gambaran mengenai koneksi telepon yang sederhana. Ada dua terang melalui baterai, ya. Jadi koneksi sederhana tidak mencukupi bila manusia akan membawa jumlah lebih dari satu pasang. Ini dulu kalau komputer hanya untuk kedua orang saja, ya. Kalau sekarang mah sudah dikembangkan lagi, ya, jaringan komunikasinya, sehingga menyediakan wahana menghubungkan banyak orang secara efisien menggunakan link dan apa sih jaringan komunikasi? Jadi jaringan komunikasi itu adalah sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk membawa traffic dari berbagai telekomunikasi. Terdiri dari link dan node. Node itu merepresentasikan sentral, link merepresentasikan kabel dan peralatan terminasi. Ya. Jadi kalau traffic ini merupakan informasi yang terdapat dalam jaringan dan mengalir melalui node dan link. Nah, apa aja komponen jaringan telekomunikasi ini? Gambarannya, ya, ada CPA, ada sentral, ada link. CPA itu adalah customer premise equipment seperti telepon, mesin fax dan sebagainya. Oke, sejarah telekomunikasi. Ini kalau sejarahnya dimulai dari tahun 1844 sampai 1990, ya. Dia perkembangan sangat besar sekali. Dan perkembangan telekomunikasi ini sangat berkaitan erat dengan perkembangannya teknologi jaringan komputer. Nah, jaringan komunikasi di komputer, kalau kita lihat, ada istilah yang namanya time sharing komputer. Ini yang disebut dengan time share computer system. Ada remote dan terminal, lokal dan terminal, ada mapping type, ada printer. Ini time sharing komputer. Yang kedua,
ini sentralis komputer, di mana nanti ada headquarter, centralize-nya di sini, ya. Nanti ada beberapa komputer yang tersebut. Dan yang terakhir ini adalah distribute, ya. Ada headquarter, cuman bedanya emang ini ada pendistribusian apa namanya itu servernya, ya, kendaliannya. Oke. Terus di komunikasi juga dikenal dengan yang namanya circuit switching. Di proses komunikasi itu melalui 3 tahap. Pembentukan circuit link yang dedicated, transfer sinyal, pemutusan sirkuit, cocok untuk transmisi voice. Untuk data bagaimana? Kalau untuk data, karakteristik data, large burst, short duration, error free transmission. Dengan circuit switching ini tidak akan efisien. Adanya delay setup. Nah, data yang dikirimkan dengan data rate yang tetap, endpoint-nya memang harus bekerja pada rate ini. Sehingga untuk data hanya digunakan paket switching. Nah, bagaimana cara kerja paket switching? Message itu akan dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek yang disebut dengan paket. Kemudian setiap paket dilengkapi alamat sumber dan tujuan. Dan kemudian paket-paket ini diterima, disimpan, diproses, lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node pada jaringan yang dilewati sampai akhirnya sampai ke tujuan. Nah, pada teknik ini tidak ada resource jaringan yang dedikasikan. Jadi penggunaan resource jaringan lebih efisien. Nah, ada 2 tipe paket switching. Ada datagram connectionless, ada. Jadi apa itu datagram connectionless? Setiap paket yang berasal dari suatu message yang bersama masuk ke jaringan yang diperlukan sebagai identitas yang self contained, tidak ada hubungan dengan paket lain. Dengan paket menjadi tanggung jawab jaringan. Paket-paket bisa sampai tidak terurut atau hilang. Analoginya adalah kantor pos, ya. Jadi kalau kantor pos itu dia mengirimkan paket dan pasti sampai ke tujuan. Tapi dengan syarat, ya, alamatnya yang jelas. Dan biasanya di kantor pos wajib mencantumkan yang namanya kode pos. Jadi untuk memastikan bahwa alamat itu benar, karena apa? Pengiriman paket ini yang bertanggung jawab adalah si kantor pos sendiri. Yang kedua adalah virtual circuit, connection oriented. Analoginya adalah jaringan telepon. Nah, kalau udah bisa jaringan telepon, kita kan, jaringannya bisa ribet. Ada virtual circuit. Nah, ini gambaran dari virtual circuit, ya. Nah, ada virtual phone, DTE, PSE1, PSE2 ke DTE dan seterusnya. Ya. Ini virtual circuitnya di sini. Ya. Kemudian nasional atau telekomunikasi network mulai dari tingkat paling atas, satellite link, submarine cable, ya, international network, ada terang network, ada lokal network. Ya, semakin ke bawah berarti yang memakai menuju ke user. Oke. Struktur jaringan telekomunikasi. Jadi struktur jaringan telekomunikasi publik nasional memiliki hierarki. Pertama ada yang namanya local network. Ini yang menghubungkan stasiun pelanggan ke sentral lokalnya yang disebut dengan subscriber distribution network atau customer access network, ya. Yang kedua junction network yang menghubungkan sekelompok sentral lokal yang melayani suatu area dari sebuah sentral tandem atau trunk. Yang ketiga trunk network atau toll network menyediakan sirkuit jarak jauh long distance, ya, di antara ini adalah antara lokal ke seluruh negerinya. Nah, jaringan 2 dan 3 membentuk core network, inner core, trunk network, outer core, junction network. Nah, di atas merupakan hierarki dari jaringan telekomunikasi. Terdapat international network yang menyediakan hubungan ke jaringan nasional yang berbeda negara. National network terhubung ke international network melalui International Gateway Exchange. Oke, di bawah hierarki jaringan publik nasional, beberapa pelanggan punya saluran yang melayani beberapa ekstensi telepon. Nah, saluran ini dihubungkan satu sama lain
keseluruhan berasal dari jaringan nasional oleh suatu Private Branch Exchange atau PB. Jadi, jaringan telekomunikasi dapat dipandang sebagai gabungan dari link transmisi dan node yang dapat memiliki tipe sebagai berikut. Pertama, customer node, switching node, transmission node, service node. Ya, untuk membentuk dan memutuskan koneksi, pelanggan harus mengirimkan informasi ke sentral. Nah, untuk koneksi yang melalui beberapa sentral, informasi tersebut harus ikut dikirimkan ke sentral yang dilaluinya. Nah, pertukaran informasi ini yang disebut dengan signaling. Dengan demikian, jaringan telekomunikasi dapat dipandang sebagai sistem yang terbentuk dari interaksi subsistem atau subsistem berikutnya. Ya, ada transmisi sistem, ada switching system. Oke. Network service, pelayanan yang disediakan jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, teleservice, di mana penyedia layanan tergantung pada perangkat terminal tertentu, misalkan telepon atau teleprinter. Yang kedua, bearer service, yang menyediakan pelanggan dengan kapasitas transmisi yang dapat digunakan untuk setiap yang fungsi yang diinginkannya, misalkan prepaid service. Contoh, ya, network service-nya. Oke, mungkin itu saja pokok bahasan mengenai sistem komunikasi jaringan komputer. Jadi kesimpulannya, jaringan komputer itu tidak terlepas dari telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi banyak dipengaruhi dari perkembangan jaringan komputer itu sendiri. Ya. Bahkan sekarang yang namanya sistem komunikasi itu merupakan bagian yang terpenting dari jaringan komputer. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Seperti biasa, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan disampaikan melalui classroom pada komentar kelas sampai waktu perkuliahan berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.